يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwataddin fillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hafizahumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita aturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur, minimal wujud syukur, hamdalah tak boleh lepas itu selalu kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, teladan abadi al-insan kami, manusia yang sempurna tak ada cacatnya, manusia yang mencintai kita dan menunggu kita di telaga al-Kausar. Ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kering lisannya untuk bersalawat dan bersalam kepada beliau, dan semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan kecintaan pula kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin hadirat yang hadir di sini offline, alhamdulillah, mudah-mudahan antum semua dikumpulkan nanti oleh Allah dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang mendengar, menyimak online, dan teman-teman jamaah semuanya juga nanti mudah-mudahan dikumpulkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai nanti di akhirat. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti nanti kita akan dibersamakan dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini, ngajinya kita ini menjadi berkah bagi diri kita pribadi dan kehidupan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwat fillah, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairul anam, manusia yang sangat luar biasa, manusia yang tidak hanya ditunggu oleh kita yang mencintai dan telah menikmati kehadiran beliau Rasulullah Muhammad SAW, tapi juga ditunggu-tunggu oleh manusia-manusia terbaik juga di sisi Allah. Dan manusia-manusia ini tidak pernah merasakan nikmatnya Nabi Muhammad SAW, tapi beliau-beliau ini menunggu, berharap munculnya sang cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka itu adalah para nabi-nabi yang mulia, para nabi yang luar biasa. Dan di antara mereka itu yang diabadikan di dalam Al-Quran itu yang saya tahu itu adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sehabis membangun Ka'bah, yang didoakan itu sosok Nabi Muhammad. Nanti bisa dicek di Al-Baqarah 129. Di situ Rasulullah, Khalilullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Itu Nabi Ibrahim alaihissalam selepas membangun Ka'bah, beliau berdoanya itu, masya Allah, beliau berdoanya itu supaya Allah mengutus satu sosok Rasul, saudara. Dan itu sosok Rasul itu minhum, dari kalangan orang ahli Mekah. Sehingga semua ulama sepakat, semua manusia sepakat, yang dimaksud oleh doa Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 129 itu adalah sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali berkhalilullah Nabi Ibrahim saja, saudara, doanya setelah 30 generasi baru dimunculkan. Apalagi kita. Makanya kalau kita berdoa itu tak penting mengenai dikabulkan atau tidak, karena bukan urusan kita. Ijabahnya doa itu bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan kita cuma apa? Berdoa. Soal kemudian dikabulkan cepat, di-cash sama Allah, atau dikredit, atau dikonversi sama Allah, atau di-saving sama Allah, itu urusan Allah. Urusan kita adalah berdoa. Nabi Ibrahim saja Khalilullah. Khalilullah itu lebih tinggi daripada Habibullah. Khalil itu yang sangat dekat sama Allah Rabbul Alamin. Berdoa baru 30 generasi baru dikabulkan sama Allah. 30 generasi. Kalau satu generasi saja itu 50 sampai 100 tahun, berarti kalau 30 generasi 3000 tahun baru dikabulkan sama Allah, munculnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Ibrahim. Dan saya nggak ingin bahas Nabi Ibrahimnya. Yang saya bahas adalah Nabi yang kedua, yang ngarep-ngarep banget kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi Isa alaihi salam, sesuai dengan tema kita. Nabi Isa alaihi salam. Bahkan kalau Nabi Isa, saya menceritakannya itu lebih exciting gitu, kalau bahasa kita begitu ya. Kenapa lebih exciting? Ini saya cerita, Nabi Isa itu exciting banget. Orang kalau exciting itu kan ceria gitu loh. Kalau ketemu orang itu ceria dan ingin menyampaikan sesuatu yang dia cintai gitu loh. Itu Nabi Isa alaihissalam itu begitu tuh. Dan kalau kita bicara Nabi Isa nih, Bunda ya Pak, Nabi Isa itu secara waktu timing itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sekitar 500 sampai 600 tahun. Itu selisihnya dengan Nabi Muhammad. Itu dekat. Dibanding dengan Nabi Musa, dibanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh. Nabi Isa dekat 600 tahun. Hampir 600 tahun. Dan Nabi Isa ini memiliki sifat yang mirip-mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi sendiri, Nabi Muhammad itu juga selalu memuji Nabi Isa alaihissalam. Selalu berkata Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, ana, kata Nabi, awlan nas bi Isa li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun. Kata Nabi Muhammad SAW, saya orang yang paling senang mensifati kemuliaan Nabi Isa ketimbang lainnya. Kenapa? Li'annahu baini wa bainahu lam yakun nabiyyun. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun. Karena antara aku dengan beliau Nabi Isa itu nggak ada nabi, Pak. Nanti saya ceritakan juga kenapa nggak ada nabi. Ini Nabi itu selalu bercerita tentang Nabi Isa. Dan demikian pula Nabi Isa alaihissalam itu selalu bercerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau nggak pernah ketemu tapi saling bercerita, saling berkisah satu sama lain, itu kan hebat. Itu kan Masya Allah, cintanya itu di luar batas itu. Cinta bukan logika kan. Kalau cinta logika itu kan cinta antar kita, saudara. Ya enggak? Kalau Nabi Isa sama Nabi Muhammad nggak bisa di logika cintanya. Nah, di antara bentuk excitingnya Nabi Isa alaihissalam itu beliau kemana-mana itu selalu bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa Nabi Isa itu punya gelar Al-Masih? Tahu nggak artinya Al-Masih apa? Dajjal juga punya gelar apa? Al-Masih, tapi beda makna. Ini disaksikan di YouTube ya. Saya katakan, saya mohon maaf Ustaz Salah, mungkin beliau nggak sependapat sama saya. Tetapi mungkin ada juga sebagian
nggak sependapat sama saya, tapi saya punya dalil dan saya punya artikel yang sudah tulis. Apa? Sosok Nabi Isa sama Yesus itu sama, cuma beda persepsi saja. Orang Nasara persepsi berbeda tentang Isa. Orang Islam tentu memiliki keyakinan yang berbeda dengan mereka Nasara, tapi sosoknya sama. Yesus sama Isa itu personal yang sama, saudara. Cuman dipersepsikan berbeda oleh dua agama. Itu dalilnya banyak, nggak saya akan berikan hari ini ya. Next nanti akan sebut. Jadi saudara ikhwatiddin fillah, Nabi Isa ini punya gelar terkenal namanya Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Al-Masih itu dari kata masah. Jadi mengusap. Jadi maknanya macam-macam banyak, mengusap. Jadi Nabi Isa itu sering mengusap rambut beliau dengan minyak. Makanya rambutnya Nabi Isa alaihissalam itu klimis, saudara. Klimis, agak panjang, klimis, seperti basah. Ada pula al-masah itu, Nabi Isa itu selalu mengusap orang yang sakit. Jadi kalau mata ada yang sakit, ada yang buta, usap sama Nabi Isa, dia bisa melihat. Makanya disebut al-masih. Nabi Isa itu al-kathirus siyahah, kata para ulama. Al-Masih itu al-kathirus siyahah, suka jalan-jalan. Karena Al-Masih itu adalah yang mengusap. Jadi mengusap jagat alam semesta. Itu Nabi Isa. Dajjal laknatullah alaih itu juga Al-Masih, karena Dajjal juga suka jalan-jalan. Nabi Isa alaihissalam itu suka jalan-jalan, saudara. Setiap dia bertemu di tempat traveling beliau alaihissalam ini, beliau selalu bercerita dengan Nabi Muhammad. Bisa dicek, tadi udah dibaca oleh Ustaz Maskur, surat As-Saff ayat yang ke-6. Nanti diceknya surat apa? As-Saff ayat yang ke-6. Wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa itu, kata Allah ini selalu berkata, wa id qala Isa. Jadi kata-kata qala, saya kasih tahu ini Bapak Ibu, itu fi'il madhi, past tense. Dan tak selamanya fi'il madhi itu menunjukkan masa yang telah lalu. Tidak selamanya. Terkadang fi'il madhi itu menunjukkan kesungguhan dan masa yang akan datang. Contoh, qad qamatis shalah. Itu fi'il madhi loh. Kita di qomat kan? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu artinya apa? Telah sholat kan? Kalau terlihat terjemahannya. Telah sholat berarti sudah selesai nggak sholat? Wal mau kan sholat. Makanya qad qamat itu fi'il madhi itu menunjukkan lil mubalaghah, kesungguhan. Termasuk kalau kita menafsirkan surat As-Saff ayat 6 ini, wa idz qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Isa sungguh-sungguh selalu berkata kepada siapa? Bani Israel, ya Bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Ada 3 yang dibicarakan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel. Kalau ketemu Bani Israel, yang pertama apa? Inni rasulullah ilaikum, aku utusan Tuhan menurut kalian. Bukan Tuhan, apalagi anak Tuhan. Aku utusan Tuhan. Naga-naganya Nabi Isa tahu bahwa kaumnya telah akan mentuhankan dirinya. Makanya Nabi Isa selalu berkata dalam ayat yang lain, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Kata Nabi Isa alaihissalam selalu berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, sembahlah dia, hadza siratun mustaqim. Ini jalan yang lurus. Jadi khawatir melenceng. Maka Nabi Isa kalau ketemu orang-orang itu Bani Israel, itu yang pertama ini. Yang kedua, karena Nabi Isa termasuk yang dijelesin, dicemburuin oleh orang-orang Yahudi. Bukankah yang ngejar-ngejar Nabi Isa ada Yahudi, saudara? Sebenarnya orang Romawi kan, tapi diprovokasi oleh orang Yahudi. Saya bilang Nabi Isa itu disalib, itu provokasi orang Yahudi. Karena Yahudi nggak mau Nabi Isa itu seorang nabi. Maka Nabi Isa itu lahir dari rahim Maryam.
Dan itu dituduh hasil perzinahan kan dengan Yusuf bin Najjar. Tidak ada Yusuf bin Najjar, orang ganteng pada masa itu, yang memang senang sama Maryam, Bunda Maryam. Dan itu yang kemudian diskandalkan oleh Yahudi, karena memang nggak senang gitu. Karena itu mau dibunuh yang namanya siapa? Nabi Isa. Karena itu Nabi Isa selalu berkata yang kedua, musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat. Saya ini membenarkan agamamu. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu senior saya. Begitu Nabi Isa. Dan yang ketiga yang saya bilang exciting, perhatikan di sini. Wa mubashshira. Mubashshir dari kata basyara yubasyir, tabsyir, mubashshir itu pelaku orang yang menggembirakan. Bisa bermakna penggembira, bisa bermakna membawa berita gembira. Orang yang bergembira itu selalu membawa sesuatu yang menggembirakan. Dan Nabi Isa alaihissalam itu kan berarti kan bergembira itu kan exciting kan. Dia bergembira banget, mubasyira. Apa yang digembirakan oleh Nabi Isa? Dia selalu dengan senyum berkata kepada setiap kaumnya ketemu itu kan, wayati min ba'di, akan datang setelah aku. Ini berita gembira. Perhatikan kata-katanya, wayati min ba'di, akan datang setelah aku. Di Rasul yati min ba'di, akan datang setelah aku seorang Rasul. Berarti antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu gak ada Nabi. Dan karena seringnya itu diomongkan oleh Nabi Isa, akan datang setelah aku seorang Rasul, akan datang setelah aku, yang sering gitu. Sampai-sampai Bani Israel itu terpatri bahwa tak ada Nabi setelah Nabi Isa kecuali Rasul yang telah diberitakan oleh Nabi Isa. Makanya coba perhatikan dalam sejarah, tidak ada satupun orang Yahudi mengklaim dirinya Nabi setelah Nabi Isa. Tak ada satu. Sampai munculnya Nabi Muhammad SAW. Ini hebat kan? Nabi kita hebat kan? Dari mulai bentangan waktu 600 tahun, dari mulai Nabi siapa? Isa alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad, tak ada satu pun Nabi. Karena ini pernyataan Nabi Isa yang kemudian tertancap di otak kaum Bani Israel, tak ada Nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi yang diberitakan oleh siapa? Oleh Nabi Isa sendiri. Dan Nabi Isa ini dalam riwayat itu menambahi nanti ciri-cirinya begini, ciri-ciri begini. Di antara ciri-ciri itu yang ditunggu-tunggu adalah nanti kalau berjalan ketika belum dewasa, belum jadi nabi, itu saja sudah diikuti dengan awan putih. Kemudian ayahnya itu tidak ada ketika dia berada di buayanya. Maka ketika Buhairah, Nabi Muhammad pada waktu itu, saudara ikhwati fillah, pergi bersama paman tercinta Abu Thalib, ya, kemana? Ke Damaskus Syria. Di tengah perjalanan ketemu sama Buhairah kan. Buhairah itu pendeta Yahudi sesungguhnya, tapi dia berhijrah pindah ke Nasara. Awalnya Yahudi dia, kemudian pindah ke Nasara. Dia udah baca banget, dia udah baca banget bagaimana ciri-ciri Nabi yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika dia melihat ada awan ikut berjalan pada sebuah rombongan kafilah, dia bingung, awan apa? Dan tiba-tiba itu awan itu menghilang ketika berada di sebuah pohon yang rindang. Karena Nabi Muhammad berada di situ. Jadi awannya menyingkir ketika sudah ada yang niupin Kanjeng Nabi. Kan luar biasa. Diikuti sama Buhairah itu dan ketemulah. Oh, ini kafilahnya Abu Thalib. Ditemukan itu Abu Thalib sama Buhairah. Ya Abu Thalib, itu siapa ya? Itu anakku. Langsung berkata begini sama Buhairah, tak mungkin dia anak. Jujur saja, dia siapa? Dia anak dari saudara. Akhirnya taruh dia Nabi. Langsung gitu, dia Nabi. Jangan kau ajak ini terus ke Damaskus Syria, karena di Syria banyak orang Yahudi yang mencari-cari Nabi ini, dan dia tak akan mau Nabi ini muncul dari kalangan Bani Arab. Dia baru mau, mereka mau kalau dari kalangan Bani Israel. Nggak mau. Akhirnya disuruh pulang. Sehingga akhirnya dalam Al-Quran dinyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu kenal banget dengan yang namanya Nabi Muhammad. Makanya mereka lebih banyak, mereka salah persepsi menurut mereka
Karena memang dalam sebuah di perjanjian baru itu disebutkan bahwa Nabi ini muncul di tempat di mana banyak pohon kurma. Mereka akhirnya eksodus ke Madinah. Salah mereka. Mereka eksodus ke Madinah. Memang betul nanti akhirnya Nabi ke Madinah. Tetapi kan munculnya di Mekah, saudara ikhwatiddin. Kan di Mekah kan nggak ada Yahudi. Yang ada banyak Yahudi di mana? Di Madinah. Ini saudara ikhwatiddin. Dan lanjutan ayatnya apa? Ismu Ahmad. Nah ini yang saya jelaskan. Ismu Ahmad. Nanti Nabi itu namanya Ahmad. Jadi selalu dikatakan namanya Ahmad. Nah Ahmad itu enggak nyambung. Bentar ya. Namanya Ahmad. Perhatikan di sini, mencoret-coretan saya. Ahmad ini tafsirnya ada 3. Bisa isim alam, proper noun, bisa isim tafdhil, superlatif, bisa fi'il mudhari', present continuous. Jadi Ahmad ini ada 3 makna. Yang pertama ismuhu Ahmadu, ya. Ismuhu Ahmadu. Namanya Ahmad. Ada kemungkinan isim alam. Isim alam itu apa? Proper noun. Proper noun itu nama. Memang nama. Memang namanya Ahmad. Dan Nabi juga meriwayatkan, namaku itu Ahmad, namaku itu Mahi, gitu. Namaku itu Al-Aqib. Ini namanya Nabi itu banyak. Dan di antara nama Nabi itu yang paling populer 2, Muhammad sama Ahmad. Jadi benar-benar nama itu. Ismu alam, jenis alam, jenis nama, proper noun, gitu kan. Yang kedua, apa? Isim tafdhil. Isim tafdhil itu sifat. Saya ingin tanya, ibu-ibu tahu nggak yang ada lagunya pejuang emansipasi wanita di Indonesia, siapa namanya? Salah, bukan Kartini, namanya Harum. Nggak pernah dengar dulu? Harum. Ya sama, berarti itu sifat. Harum itu sifatnya Kartini. Ismuhu Ahmadu. Ahmad ini sifatnya Nabi Muhammad. Seolah, karena itu superlatif, isim tafdhil, ya. Isim tafdhil, superlatif. Seolah Nabi Isa berkata begini, Ismuhu Ahmad. Namanya lebih terpuji daripada nama. Itu bahasanya. Ahmad itu superlatif, artinya apa? Lebih terpuji. Jadi Nabi Isa berkata kepada kaumnya, Ismuhu, namanya dia nih, Nabi setelah aku, Ahmadu, lebih terpuji daripada saya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa betul. Ada 2 dalil bahwa Nabi Muhammad lebih terpuji daripada Nabi Isa. Namanya. Pertama, kita diperintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Di semua ibadah umat Islam nama Nabi pasti ada. Di semua masjid nama Nabi ada. Nama itu lebih terpuji pada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ketika Nabi pernah ditanya dalam riwayat Maisarah dari Ibnu Taimiyah, itu ketika Nabi tanya, ya Rasulullah, kapan takun nabiyan? Kapan kau jadi nabi? Nabi Muhammad menjawab, aku jadi nabi ketika namaku udah tertulis di kubah-kubah di surga, di daun-daun pintu surga, di daun-daun yang ada di pepohonan, semua tertulis nama Muhammad. Lebih tertulis. Dan dari kedua, pada tahun 78 ada seorang astronom Nasara, astronom dari Amerika Serikat, bernama Michael Hart, menulis yang judul bukunya bahasa Inggris, ya. Judul bukunya itu saya baca sekitar tahun 90-an. Ternyata buku itu terbit tahun 78. Baru booming itu buku itu tahun 90-an. Itu ada buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Siapa yang pertama? Nabi Muhammad SAW. Nomor 2 siapa? Isaac Newton. Nomor 3 siapa? Nabi Isa alaihissalam. Saudara Isa. Benar yang dikatakan Nabi Isa.
Ismuhu Ahmadu, namanya lebih terpuji daripada nama, lebih terkenal daripada itu Nabi Isa yang mengklaim begitu. Oke, itu namanya isim tafdil. Yang ketiga apa? Fi'il mudhari'. Tahu fi'il mudhari'? Present continuous tense. Hamidah yahmadu. Yahmadu, hamidah artinya memuji. Yahmadu sedang memuji. Dia sedang memuji yahmadu. Kalau aku sedang memuji, aku selalu memuji, bahasa Arabnya apa? Ahmadu. Jadi Ahmadu itu kita anggap fi'il mudhari'. Seolah Nabi Isa berkata begini, ismuhu Ahmaduhu, namanya aku selalu memujinya. Nabi Isa, namanya aku selalu memujinya. Dan Nabi Isa selalu memuji Nabi Muhammad SAW anytime, di setiap waktu dan di kapan selalu dia memuji Rasulullah Muhammad SAW. So, Bapak Ibu Hafizahullah, dari penjelasan ini, maka kalau Nabi Isa saja Ahmaduhu selalu memuji Rasulullah Muhammad SAW, padahal Nabi Isa jauh dari Nabi Muhammad SAW. Saya ingin tanya, orang kalau bergembira dengan seorang yang lahir, itu pas lahir atau sebelum lahir? Pas lahir kan? Pas lahir kan nggak ada. Aku senang banget. Anakku lahir kapan? Belum nikah saya. Belum nikah sudah ngomong kelahiran. Ya. Ini sudah nikah semua. Masya Allah, saudara Fadil. Nabi Isa 500 tahun lebih, 600 tahun lebih itu sudah mubasyiran, tabsyir, bergembira dan selalu memuji Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa tak pernah merasakan nikmatnya kehadiran Nabi Muhammad SAW, maka mestinya kita saudara kekuatan di Nabi Allah lebih daripada Nabi Isa, karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Memuji Nabi Muhammad tak boleh dibatasi. Nanti kultus Ustaz, keliru tuh. Justru Nabi kita meminta kita kultus kepada beliau. Kok bisa Ustaz? Ya, Sahih Muslim. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan diriku lebih dicintai ketimbang anaknya, bapaknya, ibunya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Kalau dia bisa meletakkan cintanya kepada diriku melebihi segalanya, itu baru cinta yang sebenarnya kepada diriku. Suatu saat tiba-tiba beliau Rasulullah menggandeng tangan Sayyidina Umar. Terus Rasulullah, karena digandeng oleh Rasulullah, senang kan Sayyidina Umar, langsung Sayyidina Umar mengungkapkan cintanya. Kayak begitu tuh kita ya, kepada seseorang ya, kita langsung mengungkapkan cinta. Uhibbuka fillah. Apa? Uhibbuka fillah, aku mencintai karena aduh saya senang sama kamu. Begitu mengungkapkan. Karena ada sahabat itu, ada sahabat bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta sama dia ya. Kamu sudah bilang apa sama dia? Belum. Al-Hibdi, ikuti dia. Kamu bilang. Akhirnya dia ngejar orang itu. Aku mencintai karena Allah. Itu begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar dipegang tangannya oleh Rasulullah, senang kan? Dipegang tangan sama Nabi Muhammad, terus dia apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, inni la anta ahabba ilaika min waladi wa walidi wa min kulli syai'. Ya Rasulullah, sungguh aku mencintai dirimu melebihi segala sesuatu. Illa min nafsi. Saya dapat ngomong gitu. Kecuali melebihi dirimu, kayaknya belum ya Rasulullah. Langsung Nabi Muhammad, ya Umar, tidak akan pernah beriman seseorang hingga mencintai dirimu melebihi segalanya, hatta melebihi jiwa. Oh begitu Rasulullah. Baik ya Rasulullah, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu melebihi segalanya. Wa min nafsi, bahkan melebihi diriku. Maka apa kata Rasulullah? Al-ana Umar, sekarang now engkau beriman yang sempurna. Jadi kalau cinta kita separuh-separuh,
biasa-biasa saja, nggak kultus sama Nabi, ya, nggak heboh kita sama Nabi. Gimana kita dulu biasa-biasa? Ibu bapak mau keimanan yang sempurna? Halo? Masih hidup ini semuanya? Mau keimanan yang sempurna? Orang keras dong. Mau keimanan yang sempurna? Cintai Rasulullah melebihi segalanya. Maka kita dekatkan di sini selawat. Mudah-mudahan itu menambah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.